teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya Surya Sanjaya Nur tentang perawatan arwana dan menangani segala hal arwana. Ya, selamat malam teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe akan mendapatkan video-video saya tentang info-info perawatan dan solusi menangani segala hal arwana. Ya, kali ini saya mengupload video dengan judul pertolongan pertama pada arwana saat kena keracunan air atau keracunan makanan. Ya, sebelumnya saya menjelaskan sedikit ya teman-teman ya. Ikan arwana memang jarang terjadi ya keracunan air ataupun keracunan makanan. Tapi mungkin teman-teman pernah dengar ya kan, oh ikan ini yang habis ganti air atau habis diberi makan kok mendadak langsung dia sempoyongan dan terlentang ya kan, ngap-ngapan gitu kan ya. Padahal tadinya awalnya ikan itu sehat dan tidak terjadi apa-apa ya. Kok sehabis diganti air atau sehabis dikasih makan kok bisa terjadi demikian ya teman-teman ya. Itu disebabkan keracunan ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin keracunan dari air atau dari makanan gitu ya. Memang hal itu jarang terjadi teman-teman. Tapi mungkin teman-teman pernah dengar ya, saya pun pernah dengar ya. Tapi kalau memang terjadi hal demikian, biasanya itu ikan yang keracunan hitungannya cuma dalam per jam ya teman-teman ya. Gitu. Saya pastikan dalam per jam ikan itu kebanyakan ya teman-teman ya, semuanya lewat ya teman-teman ya, tidak tertolong lagi ya. Memang kejadian keracunan air atau keracunan makanan itu jarang terjadi, tapi kalau kena keracunan saya pastikan ikan itu hitungan per jam doang ya kan. Dan saya ada cerita sedikitnya di grup juga kan, pernah terjadi ikannya habis diganti air keracunan. Tapi saya waktu itu saya tidak melihat di grup ya, itu terjadi pagi hari ya, saya agak lupa ya. Terus pas saya buka di grup itu sekitar jam 12-an siang ya teman-teman ya. Jadi saya langsung beri info ya, tolong dipakaikan garam sama antibiotik amoxicillin ya, tapi udah telat teman-teman, ikannya sudah tidak ada napas lagi ya. Sayang sekali ya teman-teman ya, waktu itu saya tidak bisa ini ya. Jadi ini pengalaman saya mau bagikan kepada teman-teman, bukan bermaksud apa ya, hanya berbagi ya kan teman-teman ya. Dan ini pengalaman terbaru untuk saya teman-teman ya. Saya sedikit cerita dulu ya teman-teman ya. 3 hari yang lalu tugas saya memang, kerjaan saya memang sehari-hari keliling ya teman ya. Saya bagian penagihannya, jadi saya keliling. 3 hari yang lalu itu saya ada jalan ke daerah Glogor ya teman-teman ya. Ke Glogor pas waktu itu kan udah mulai jam makan siang ya teman-teman ya. Jadi saya mampir teman-teman ke kedai bakmi ya teman-teman ya. Saya makan bakmi di situ teman-teman, bakmi Bangka, cuman tulis bakmi Bangka aja daerah Grogol ya. Pas saya masuk, saya duduk, saya pesen bakmi 1. Saya lihat di pojokan sono dia ada akuarium ya, ada tank ya. Itu airnya cuman sedikit lah teman-teman ya kan. Itu pemilik bakmi itu lagi sibuk mengkongko ya, itu kan orang Bangka ya. Dia sedang menangani arwananya teman-teman. Saya duduk kan, sedangkan karyawannya yang melayani ya. Saya tanya, itu kenapa mas ya kan. Oh itu ikannya tadi pagi habis ganti air terus diberi makan, terus tau-taunya terlentang, nggak bisa berenang. Oh yaudah, akhirnya saya pesan bakmi 1, tapi saya minta tolong dibuatkannya nanti dulu, saya mau menyampari itu ikan, saya mau lihat keadaan ikan itu. Terus saya menyampari ikan itu, ke singkok. Saya lihat arwananya sekitar 37 cm ya teman-teman, tapi sudah merah sih.
Itu airnya cuma sedikit teman-teman. Itu ikannya dia ganjel dengan batu bata ya. Jadi ikan itu udah tidak bisa berdiri, dia terentang, jadi dia ganjel batu bata kiri kanan gitu ya. Jadi ikannya berdiri, tapi airnya sebatas ikan itu teman-teman. Saya bilang, kok ikannya kenapa? Kok airnya dikasih sedikit begini ya kan? Oh ini tadi pagi saya habis ganti air kasih makan, langsung nggak lama dia kayak kesetrum gitu kan, jerejet-jerejet, terlentang ya kan. Jadi beliau katanya sih udah telepon ke tempat dia beli ikan ya. Jadi disarankan pakai obat. Emang airnya udah agak biru ya teman-teman ya. Dia pakai obat apa? Saya tidak tahu deh ya. Cuman Singko itu bilang obat ini bagus katanya ya kan. Terus airnya suruh dipendekkan, ikannya diganjel supaya jangan tidur katanya. Terus saya bilang, kok kalau terjadi kendala seperti ini habis ganti air atau habis ganti air kasih makan, terjadi hal seperti ini biasanya maaf ya kok ya, saya bilang ya sorry hitungan per jam ini ikan. Terus si Engko itu yang jual bakmi mengaku iya saya pernah kejadian dulu sebelum ikan ini, dia piara ikan juga ya, tapi golden red katanya. Kejadiannya sama seperti ini ya kan, terkena siang hari, sore harinya ikannya sudah mati ya kan. Makanya ini sekarang terkena lagi, saya udah bingung. Terus saya memberi saran kepada dia. Dia bilang, kok ikan ini kalau terjadi seperti ini biasanya jarang sekali bisa hidup kembali ya. Tapi saya pun baru ngalamin. Tapi kalau engkau berkenan, saya bilang, saya coba menangani, bisa nggak? Mau nggak engkau ya kan? Terus dia kayak kebingungan tuh teman-teman ya kan. Mungkin dalam pikiran saya, wah Singko ini mikir kali, ntar ikannya jadi tambah nggak benar atau tambah mati atau apa. Akhirnya saya menjelaskan, kok saya berdasarkan pengalaman segala menangani hal arwana saya sudah alamin dan semua saya mengobatinya. Saya ada channel, saya bilang channel di Surya Sanjaya tentang perawatan arwana. Akhirnya saya buka HP saya kasih lihat ya kan. Nah dia di situ baru mulai percaya ya teman-teman ya. Oh yaudah coba dah, tolong dah kok ya kan kalau bisa ya kan. Ya saya usahakan, saya bilang. Tapi saya minta tolong, ini kan air udah sedikit, tolong batu bata itu diangkat. Ada air baru gak, saya bilang, yang sudah ditampung, saya bilang ya kan. Akhirnya ada, katanya ya udah. Ini ikan saya pindahkan ke ember, saya minta aerator, dipakai aerator. Terus tolong airnya dikuras, diisi setengah tank ya, jangan direndahkan. Soalnya gini teman-teman, kalau airnya rendah begitu, saya bingung takaran garamnya teman-teman. Untuk pengobatan menangani ikan begini ya kan. Saya takut terjadi kesalahan, makanya kan saya pernah bilang teman-teman, kalau saya tidak berdasarkan pengalaman, saya tidak akan berani membeberkan atau memberikan kepada teman-teman. Ya kan, saya memberikan berbagi ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi saya bilang saya nggak bisa untuk air segini untuk takarannya. Oh ya udah dah, daripada ikan saya nanti lewat, kata dia. Ya saya usahakan ya kok ya kan. Tapi kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, saya akan bicarakan dulu. Saya takut ya teman-teman. Entah kalau pas saya menangani, tahu ikannya lewat kan nanti katanya gara-gara saya, nanti saya kena imbas. Padahal niat saya untuk menolong. Kan nggak lucu ya teman-teman ya. Jadi saya bilang gitu ya. Akhirnya saya minta bak hitam yang buat cuci mangkok-mangkok itu, saya minta dibersihkan dulu. Akhirnya diisi air, saya masukkan aerator. Jadi dia suruh karyawannya menguras tanknya itu ya teman. Tanknya itu cukup besar ya, 120 kali 60 kali 60 dia. Ikannya 37 cm, tapi sudah agak merah teman-teman. Akhirnya saya minta dia garam teman-teman ya kan. Jadi pengobatan saya itu saya masukkan di ember. Ikannya saya pegang begini ya teman-teman ya, saya pegang begini ya. Saya ambil garam, saya aurin garam ke mulut itu ikan, tapi di samping aerator. Jadi seperti orang membangunkan ikan dari habis dibius ya teman-teman ya. Saya aurin garam, ikan agak ngejericet kan, seret, ya kan. Saya kasih jeda 2 menit teman-teman.
saya tetap ikan tuh saya pegang di ember ya kan. 2 menit saya siramkan garam lagi ya kan. Ikan itu ngejejet lagi ya kan. Jadi selang 2 menit lagi saya baru taburin lagi itu garam. Saya rasa sudah cukup ya. Ikan udah mulai ada tenaga, tadinya kan lemah sekali ya. Dia udah mulai pergerakannya teman-teman ya. Tapi masih terlentang ya kan. Akhirnya air sudah diisi di tank. Saya minta dia garam. Memang kebetulan dia kan tukang bakmi ya, garam dia stoknya bagus-bagus gede. Saya bilang minta takaran pakai gelas saja. Dan jadi saya ambil gelas kecil, gelas kopi biasa saya pakai kan. Di YouTube juga, di channel saya sering jelaskan. Karena ikan dia sudah kondisinya sudah parah. Jadi saya 1 gelas kopi kecil itu saya tuang di tank. Saya minta dia nyalakan arus aerator. Kebetulan aerator dia cuma ada 1 teman-teman. Jadi saya bilang ini perlu aerator. Soalnya ikannya kondisinya sudah parah. Akhirnya dia suruh karyawannya cari toko ikan terdekat untuk beli aerator ya, mesin aerator. Saya bilang tolong kalau beli kok yang 2 aja ya. 2 aerator yang keluar selang buat aeratornya. Soalnya kondisi ikan kau udah agak parah ya. Jadi perlu oksigen yang banyak. Jadi kita gunakan aerator ya teman-teman ya. Jadi sambil menunggu karyawannya datang aerator, itu ikan saya tangani ya kan. Jadi saya berdirikan di tangan, tetap saya pegang ya kan. Saya kasih aerator, saya sudah menaburkan garam 3 kali ya. Ikan udah mulai ada tenaga lah, ada pergerakan, tapi masih lentang. Tapi mendingan dari sebelumnya ya teman-teman ya. Setelah air udah penuh, saya bilang engkau ada heater gak? Saya bilang ada, kata dia. Jadi saya tolong nyalakan heater. Karena kondisi ikannya sudah begini, tolong di setel di 30. Akhirnya saya setel sendiri teman-teman. Saya pasang heater, aerator datang, karyawannya saya pasang di tengah, pinggir kiri, pinggir kanan. Jadi ikan langsung saya, karena kondisinya begitu, saya nggak berani angkat ikannya aja ya. Jadi saya minta dia tempat wadah yang rada kecil supaya bisa masuk ke tank ya. Saya memindahkannya dengan air ya ikannya ya. Jadi setelah saya angkat ikan, saya pakai wadah, saya masukin ke tank ya kan. Terus Singko ini bilang, ini nggak perlu diganjel ikan, nggak apa-apa kok, ini saya udah memakai garam. Jadi saya jelaskan garam ini untuk menetralisir racun, untuk apa. Akhirnya saya bilang, saya tunggu sebentar kok ya kan. Tolong bakmi itu jangan dibuatkan dulu, saya bilang. Soalnya nanti saya makannya tidak enak ya kan, udah dingin. Jadi saya tunggu, saya pasang aerator tengah, kiri, kanan. Langsung saya taburkan garam itu yang 1 gelas. Saya taburkan. Saya minta dia nyalakan arus. Memang dia kebetulan dia pakai arus juga ya. Cuma dia arusnya yang tembak di bawah ya. Saya langsung pindahkan ke atas teman-teman arusnya. Ya, soalnya ikan kondisinya lagi terlentang, kalau tembak bawah kan kesian dia agak melayang-melayang ya. Dapat kira-kira 20 menit saya tunggu. Ikan itu tadinya napasnya kan cuma dep gitu kan. Dia udah dep ya kan, udah agak ngayun. Akhirnya ikan itu sempat bangun, dia naik, pun agak posisinya agak masih sempoyongan ya teman-teman ya, tapi jauh lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Sampai akhirnya saya bilang tunggu aja dulu kok, bentar kok. Akhirnya saya minta dibuatkan bakmi, saya sambil makan bakmi, saya sambil lihat kondisi ikan itu. Saya bilang engkau ada amoxicillin nggak? 500 mili, nggak ada kok ya kan. Saya bilang bisa tolong nggak beli di apotik, sini ada apotik terdekat nggak? Kebetulan kan jalan kaki nggak jauh ada apotik, ya tolong beli aja amoxicillin 500 mili. Akhirnya karyawannya beli, balik, saya taburkan. Ini kalau keadaan posisi begini ya, kalau ini kan tanknya 120 ya teman-teman ya. Kalau tank 100 biasa saya pakai 2 butir, saya masukkan 3 butir teman-teman. Saya masukkan 3 butir, saya pecah-pecah, saya masukkan. Akhirnya saya sambil menunggu saya makan bakmi. Dapat sejaman ya, ikan itu sudah bisa berenang teman-teman, cuman masih agak nungging-nungging. Terus saya bilang ya udah kok, ini ikan udah aman, saya bilang ya kan. Jadi gini aja, besok ini kan air setengah, besok engkau tinggal tambahkan air setengah lagi, masukkan lagi garam, tapi jangan 1 gelas ya kok, setengah gelas aja ya kan. Amoxicillin gak usah dimasukkan lagi ya kan.
nanti kalau ada apa-apa engkau tinggal bayar saja, saya kasih nomor telepon dia, ya kan. Ini channel saya juga saya kasih tahu ya. Akhirnya dia udah dapat udah apa. Setelah saya kerja sore hari, saya lagi di kerjaan saya belum selesai ya. Dia ada telepon saya, kok ikan saya sudah bangun, udah bisa berenang, ya kan. Saya bilang bagus dah, ya kan. Akhirnya saya minta videokan aja, coba nanti saya lihat kondisinya bagaimana. Tapi matanya katanya jadi putih, katanya berkabut. Ya itu lumrah ya teman-teman, ikan habis terkena racun ya sakit matanya pasti buram. Saya bilang itu nggak jadi masalah kok, karena udah pakai garam, udah pakai amoxilin, mata yang berkabut aja bisa hilang, ya kan. Yang penting kondisi ikan kau bisa baik, ya kan. Akhirnya setelah itu saat saya pulang kerja saya baru sempat lihat videonya. Emang ikan udah enak teman-teman, cuman masih agak nungging gitu ya, tenang. Saya WA lagi, saya minta perjelas matanya. Ya, saya lihat matanya aman, cuma berkabut doang. Akhirnya saya bilang sama dia, heaternya tolong jangan dimatikan ya. Saya bilang, ikan jangan diberi makan, saya bilang, ya kan. Nanti kalau ada apa-apa telepon saya aja, ya kan. Atau kebetulan rumah saya kan di Jelambar, dia di Glogor, jadi saya dekat, saya bisa pantau. Terus dia bilang, terima kasih banyak kok. Ya nggak jadi masalah, saya bilang, ya kan. Terus sampai beliau mau kasih saya imbalan, tapi saya tolak ya. Soalnya intinya saya berbagi, karena saya juga pernah merasakan waktu saya belum ada pengalaman yang di ikan arowana. Saya pernah terjadi ikan saya kebingungan. Jadi kan saya merasakan, pasti beliau juga begitu, dan saya makanya berbagi kepada teman-teman juga. Bagi teman-teman yang mengalami bisa menanganinya, ya kan, itu saya sudah senang ya teman-teman ya. Jadi besok paginya dia telepon, kok ikan udah stabil, matanya juga sudah burem-buremnya udah mulai hilang. Saya bilang, tolong jangan dikutik-kutik dan jangan diberi makan dulu, heater jangan dicabut, ya kan. Air ditambahkan belum? Oh iya, dia belum tambahkan. Saya suruh dia tambahkan air, saya suruh masukkan garam setengah gelas lagi ya teman-teman ya. Jadi baru tadi malam, tadi malam ini, sekarang jam 10-an, tadi malam sekitar jam setengah 7, beliau telepon saya, kok ikannya saya sudah sehat, ya kan. Dia kirim videonya, ya kan, bukan video, maksudnya dia video call sama saya, dikasih lihat. Dia bilang, saya bilang ya syukur lah, kok akhirnya mereka Singko ini mengundang saya besok untuk datang. Dia mau kasih saya bakmi spesial katanya. Tapi saya bilang enggak lah, kok saya kan tugas saya belum tentu bisa lewat itu. Mungkin kalau saya ada kebetulan lewat, saya akan mampir, saya akan pantau ikannya. Dan beliau juga bilang ya udah, saya akan subscribe channel saya. Beliau sudah subscribe. Saya bilang ya udah, kalau ada kendala apa lihat dulu di channel saya perawatannya, kalau kurang jelas bisa langsung WA saya atau by phone saya itu. Jadi pengalaman ini makanya saya bagikan ke teman-teman, ya kan. Bila teman-teman ikannya terkena keracunan air ataupun makanan, itu atasi dengan garam ya teman-teman ya. Taburkan di mulutnya, terus masukkan antibiotik, perbanyak aerator, ya kan teman-teman ya. Ini benar-benar kejadian ikan yang biasanya kena seperti itu, hitungan per jam akan mati, 3 hari sudah sehat kembali. Jadi semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, ya kan. Bila terjadi hal-hal apa, bisa menanganinya dan ikan teman-teman sehat kembali, ya kan. Jadi saya rasa video saya bisa membantu lah untuk seluruhnya atau semua yang menonton channel saya tentang perawatan arowana. Soalnya di channel saya ini memang khusus untuk tentang perawatan arowana dan menangani segala hal-hal arowana ya teman-teman ya. Kalau memang berdasarkan pengalaman saya, kendala ikan di teman-teman, saya bisa kasih solusinya. Tapi kalau di luar sepengetahuan saya tidak akan berani ya teman-teman ya gitu. Jadi saya rasa cukup sekian untuk uploadan video saya kali ini ya. Bagi teman-teman yang menyukai video saya, tolong bantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam satu hobi teman-teman, terima kasih.